Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Pak Heri. Nah anak-anak, pagi hari ini Pak Heri akan mengajarkan bagaimana membuat tauge atau kecambah. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yuk kita lihat alat dan bahannya. Pertama, ya. Ini kacang hijau ya, segar ini beratnya kira-kira 1/4 kilo. Kemudian air ya, ini air secukupnya. Nah nanti digunakan untuk apa? Kita ikuti berikutnya ya. Setelah air, kapas ya, ini beberapa lembar kapas. Kemudian baskom, ini baskom yang nanti digunakan untuk menutup kecambah, menutup biji kacang hijau yang sudah kena air supaya tidak terkena sinar matahari. Yang kemudian adalah keranjang berlubang. Ini keranjang berlubang ya. Nah, lalu bagaimana langkah kerjanya supaya kacang hijau nanti bisa menjadi kecambah? Yang pertama ya, kacang hijau ini dicuci dulu ya, masukkan dalam air. Nah setelah dicuci ya sampai bersih ya, kemudian yang terapung ini jangan dimasukkan, atau artinya harus dibuang dulu ya. Setelah dicuci, kacang hijau ini ya dimasukkan ke dalam baskom ya. Nah setelah dimasukkan ke dalam baskom, kemudian kacang hijau yang sudah bersih ini direndam selama 6 jam ya, direndam selama 6 jam. Anak-anak, kacang hijau ini setelah direndam selama 6 jam jadinya seperti ini ya. Dia menjadi besar atau membesar. Kita bandingkan sebelum direndam ya. Ini kecil, ini besar. Nah setelah direndam 6 jam ya, dalam keadaan basah, ini ya, ini diletakkan di keranjang yang berlubang yang sudah ditata kapasnya seperti ini ya. Ini kapasnya kemudian dibasahi. Setelah basah, kemudian kacang hijau ini ya kita tebarkan di keranjang ini ya, keranjang yang berlubang. Nah sampai merata ya anak-anak, perhatikan. Nah anak-anak, setelah kacang hijau kita tebarkan dalam keranjang yang berlubang yang ada kapas basahnya ya, letaknya seperti ini. Untuk langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam baskom ya, seperti ini, lalu ditutup rapat ya. Nah ditutup rapat seperti ini anak-anak. Mengapa ditutup rapat? Supaya tidak terkena cahaya ya. Kalau tidak terkena cahaya, untuk berikutnya apa yang terjadi kita lihat besok pagi. Kita catat hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima. Untuk itu kalian harus mengikuti dari hari ke hari pengamatan dalam pembuatan tauge ini. Demikian cara membuat tauge atau kecambah. Salam sehat untuk kita semua.
Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Senang berjumpa dengan kalian. Kemarin anak-anak sudah melakukan percobaan menanam kecambah bersama dengan Pak Heri. Nah, hari ini kita akan mengamati bagaimana pertumbuhan kecambah pada hari pertama. Kita coba ya buka bagaimana kecambah itu tumbuh pada hari yang pertama. Wow, ini dia anak-anak. Mari kita perhatikan bagaimana biji kacang hijau kemarin yang kita tanam di atas kapas yang basah bisa tumbuh. Nah, kita perhatikan ya anak-anak ya. Wow, ternyata sudah mulai keluar akar pendeknya anak-anak ya. Nah, kita siram kecambah ini dengan sedikit air. Kemudian kita tutup kembali dan kita lihat besok pagi hasilnya seperti apa. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bu Siwi harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengamati pertumbuhan biji kecambah di hari yang kedua. Nanti kita lihat ya, apakah ada bedanya di hari yang pertama kemarin dengan hari yang kedua ini. Mari kita buka bersama-sama ya. Wah, ternyata di hari yang kedua ini biji kecambah sudah bertambah panjang. Ini anak-anak coba perhatikan ya, sudah lebih panjang dari kemarin ya. Nah, setelah ini kita tutup lagi dan kita akan mengamatinya besok di hari yang ketiga. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, dah. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu dengan Bu Nani hari ini di hari ketiga proses penanaman biji kacang hijau menjadi kecambah. Nah anak-anak, hari ini adalah hari ketiga. Mari anak-anak kita amati bagaimana proses perubahan biji kacang hijau menjadi kecambah di hari ketiga ini. Wow, anak-anak, kita lihat ya. Di hari ketiga ini, kecambah kita semakin tinggi. Ya, Bu Nani akan perlihatkan pada kalian. Nih, semakin tinggi kecambahnya. Dan akarnya juga semakin tampak anak-anak di hari ketiga ini. Nah, anak-anak, di hari ketiga ini biji kacang hijau yang menjadi kecambah sudah siap untuk dipanen. Nah, setelah dipanen, biasanya kalian akan menemui kecambah di mana? Ya, kalian bisa menemukan kecambah di pasar atau di supermarket. Ya, anak-anak, kecambah ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya untuk apa? Ya, bisa dijadikan sayuran, bisa dimasak. Ya anak-anak ya. Oke, sekarang Bu Nani juga akan menunjukkan kecambah yang lain. Nih, Bu Nani juga menanam biji kacang hijau menjadi kecambah, tetapi hasilnya berbeda. Kenapa ya anak-anak ya? Nih kalian perhatikan. Tuh, kecambahnya tidak tumbuh dengan baik. Berbeda dengan yang pertama. Ya, tuh anak-anak bisa lihat, bisa bandingkan. Mengapa bisa terjadi anak-anak? Karena Bu Nani dan Bapak Ibu guru yang lain menyiram kecambah ini setiap hari. Sedangkan untuk yang ini tidak disiram setiap hari. Nah,
Dengan demikian, tanaman yang kita siram tiap hari akan menjadi subur dan indah. Oke anak-anak, jadi jika nanti kalian praktek menanam biji kacang hijau menjadi kecambah, kalian harus rajin merawatnya ya. Oke, demikian anak-anak percobaan kita tentang menanam biji kacang hijau menjadi kecambah. Terima kasih. Halo anak-anak semua, selamat siang. Bertemu dengan kami guru-guru kalian di kelas 3, yaitu saya Bu Nani dan Saya Pak Heri. dan Saya Bu Tina. dan saya Bu Siwi. Nah, anak-anak, kalian kemarin sudah mengamati video pembuatan kecambah dari hari pertama sampai hari keempat. Demikianlah hasilnya hari yang keempat. Nah, enak ya? Nah, Anak-anak, ternyata kecambah itu mengandung vitamin E yang berguna untuk kesehatan kulit kita. Selain itu, kecambah juga banyak manfaatnya untuk dibuat beraneka macam masakan. Siapa yang pernah mencoba makan kecambah atau tauge? Nah, bagi kalian yang belum pernah makan kecambah, mulai hari ini jangan takut makan kecambah. Nanti bilang sama mama untuk dimasakin kecambah. Oke, selamat mencoba. Oke. salam Karangturi. Yes.